Mereka ternyata punya masalah bau mulut juga. Mau ikutan makan pete? Dan jangan-jangan nih bau mulut nih sebagai sensasi loh, supaya lawan mainnya itu nggak betah lama-lama, jadi bisa cepat pulang. Cepat selesai. Nah, sudah hadir bersama kita sekarang Dr. Gigi Devia, spesialis bedah mulut, dan kita akan bahas mengenai bau mulut pada saat puasa nih. Ya. Dok, terima kasih sudah datang, Dok. Yang pertama, Dok, sebenarnya mitos atau fakta nih bahwa naga makannya pete. Kenapa dibilang tadi bau naga itu adalah bau pete gitu. tadi ya? Enggak, yang benar adalah kalau banyak minum air untuk menghindari bau mulut. Mitos atau fakta? Fakta. Oke, tapi kalau lagi puasa gimana tuh, Dok? Jadi gini, memang air itu berfungsi untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam mulut. Dan juga kalau kita minum air putih, berarti kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut, terus air liur kita kan jadi kering. Nah, pada saat puasa, kita kan tidak mengkonsumsi, tidak ada bisa minum, tidak makan, sehingga kotoran atau kandungan mikroorganisme yang ada di dalam mulut sebenarnya secara normal mikroorganisme itu ada di dalam tubuh, di dalam mulut, dan itu cukup banyak. Tapi dia akan menjadi sesuatu yang tidak bagus apabila berinteraksi dengan penyakit-penyakit yang ada di mulut, seperti karang, apa segala macam. Cuman pada waktu puasa kita disarankan untuk minum air putih yang banyak karena untuk mencegah supaya mulut kita tidak kering. Kalau kering biasanya akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Gitu. Ini tapi mungkin masyarakat yang mempunyai masalah bau mulut di saat lagi bulan puasa itu penasaran nih, solusinya apa? Apakah misalnya merasa bau mulut terus kumur-kumur, atau mungkin minum teh hijau saat lagi sahur nih, Dok? Itu mitos atau fakta juga nih? Katanya kalau misalnya minum teh hijau saat lagi sahur itu bisa mengatasi bau mulut. Oh gitu. Jadi yang pertama saya jawab dulu yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan supaya tidak ada bau mulut pada waktu kita puasa. Yang pertama kita harus setelah sahur kita harus sikat gigi yang benar, juga menggunakan dental floss supaya menghilangkan kotoran yang ada di dalam sela-sela gigi. Kemudian juga jangan lupa juga sikat lidahnya karena itu juga tempat penyimpanan tumpukan makanan. Kemudian juga kita harus minum air putih yang banyak seperti Mbak Selvi bilang tadi. Nah, untuk dibilang mengkonsumsi teh hijau itu sebenarnya ada faktanya karena memang teh hijau itu mengandung fenofilan yang tujuannya adalah untuk membasmi kuman-kuman yang ada di dalam rongga mulut. Jadi ternyata memang teh hijau ada manfaatnya memang benar ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya misalnya berkumur dulu gitu, kan sekarang banyak tuh dijual, banyaklah didapat gampang. Kumur ya. Misalnya sesaat menjelang kita harus puasa kita kumur dulu gitu. Iya, sebaiknya dipakein obat kumur. Jadi pada waktu kita habis sahur, pas waktu kita sahur kita sikat gigi, habis itu disarankan untuk kumur-kumur. Itu selain untuk menghilangkan kotoran yang ada ketinggalan pada waktu makan, juga untuk membunuh kuman-kuman yang tidak diperlukan tubuh yang ada di dalam mulut. Sikat gigi aja nggak cukup ya berarti? Nggak cukup, nggak cukup. Kita harus lidahnya juga harus dibersihkan, kumur-kumur juga diperlukan, kemudian pakai dental floss juga disarankan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi. Jadi paling penting tuh pada saat sahur ya, Dok, ya, dibersihkannya benar-benar seluruhnya ya, secara keseluruhan. Ini katanya nih, Dok, kalau misalnya makan makanan yang seperti gorengan nih, yang beraroma dan berlemak, ini dapat menyebabkan bau mulut. Mitos atau fakta, Dok? Benar, karena yang berminyak atau yang berlemak itu biasanya dia sifat menempel di dalam rongga mulut itu lebih kuat, sehingga dengan mereka nempel lebih lama, terus kita tidak sikat gigi, tidak kumur, menyebabkan yang lengket itu yang dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan bau yang tidak sedap gitu. Karena daya lengketnya yang cukup kuat di dalam rongga mulut. Daya lengket, berarti kalau kayak gini kita kumur-kumur nggak bisa juga? Nggak, kadang-kadang dia tidak bisa menghilangkan gitu. Sikat gigi, kadang-kadang semua orang sekarang pasti sikat gigi. Nggak ada orang kita tanya dia tidak sikat gigi. Tapi bagaimana cara sikat giginya yang benar? Kadang-kadang itu tidak sampai kepada pasien. Sikat giginya kadang-kadang nggak betul tidak juga. Benar caranya. Jadi nggak sampai di belakang mungkin, atau dia nggak semuanya karena cuma depan aja yang kelihatan gitu ya. Kadang-kadang ya. Yang penting penampilannya dulu bersih. Di belakangnya belum tentu. Banyak karangnya nanti. Nah, karena tadi kalau misalkan orang selain gorengan nih kan juga ada misalkan makan kuah-kuah ya, atau misalnya bersantan gitu misalnya. Apakah itu juga bikin bau mulut? Kalau bersantan dia semakin sebenarnya lemak ya. Lemak itu intinya sih kalau dia kotoran banyak lama menempel di rongga mulut,
Dan selama kita puasa, kita kan tidak makan, tidak minum. Sementara makan dan minum itu adalah salah satu yang membersihkan kotoran yang ada di rongga mulut masuk ke dalam pencernaan gitu. Sehingga dia membuangkan ada yang namanya senyawa yang bakteri yang normal di dalam mulut disebut dengan sulfur. Nah, itulah yang makin meningkat gitu pada waktu kita puasa. Nah, ini harus diperhatikan ya bagi orang yang mungkin kita sahur, hati-hati makanan juga ternyata mempengaruhi bau mulut nih. Nah, ini masih ada juga nih Dokter Sila mengenai makanan yang berhubungan dengan puasa nih dan bau mulut. Iya, ini katanya kalau misalnya makanan dengan kadar gula yang tinggi, seperti misalnya es teh manis, itu kan kadar gulanya tinggi, ini dapat menyebabkan bau mulut juga, Dok. Mitos atau fakta? Sebenarnya kalau dibilang bau mulut akibat dari makanan yang manis, intinya adalah kelengketan daripada makanan tersebut yang kita biarkan lama di dalam mulut. Itu aja sebenarnya. Jadi memang dia kalau lama-lama menempel di mulut, kan jadi karies, jadi plak suka menempel. Kalau plak menempel tidak dibersihkan, dia akan jadi sarang kuman dan itulah yang menimbulkan bau. Oke, berarti habis minum es teh manis langsung sikat gigi, Dok? Kumur-kumur minimal dengan air putih. Dan malam-malam mungkin waktu habis masih makan, habis buka kan kadang-kadang suka ngemil-ngemil ya. Mungkin setelah itu sikat gigi dulu. Jangan sampai ditinggal tidur dalam kondisi makanan yang manis tadi masih tinggal di dalam ya. Karena semakin lama dia menempel di mulut, dia berarti kotoran yang ada di dalam semakin menimbulkan dia bau mulut karena nanti menjadi plak dia. Jadi ini berarti tiap hari nih berarti memang harus di-maintain ya. Jadi bau mulut itu bukan cuma sekali 2 hari aja. Memang ini dari gaya hidup setiap hari itu mempengaruhi ya berarti sama gaya mulut bau mulut ini ya. Berarti ini mitos atau fakta nih, Dok? Yang mana? Yang bau mulut karena kadar gula. Kadar gula benar karena kadar gula yang terlalu lama menempel dia akan merangsang untuk timbulnya zat mikroorganisme tadi yang menimbulkan terjadinya plak. Plak itu yang akhirnya menimbulkan jadi bau. Jadi fakta, jadi goreng-gorengan, santan, makanan gula, lemak. Banyak ya ternyata dan enak-enak semua ya makanan itu ya. Ini mungkin masyarakat yang mudah nempel ya, merubah lengket yang kita susah untuk bersihkannya. Ini mungkin masyarakat penasaran juga nih, Dok. Misalnya berapa lama sih, Dok, itu boleh dibiarkan? Jadi misalnya habis konsumsi yang manis-manis, itu sampai berapa lama nih, Dok, yang bisa menyebabkan plak itu? Jadi plak itu prosesnya berapa jam kira-kira, Dok? Jadi gini, kalau kita bicara tentang lama, itu kan tergantung ke bagaimana kita setelah mengkonsumsi makanan itu. Setelah kita mengkonsumsi makanan, kita disarankan untuk minimal kumur-kumur. Nah, untuk berapa lamanya biasanya berapa jam setelah kita mengkonsumsi makanan, 2 jam gitu, biasanya dia udah mulai terbentuk ke semacam, karena di dalam mulut itu kan ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu yang disebut dengan sulfur itu yang merangsang untuk menjadinya timbulkan bakteri yang tadinya normal menjadi tidak normal gitu begitu. Ya, jadi memang sebenarnya memang puasa itu sendiri mungkin akan membuat orang jadi bau mulut karena itu kita harus mengusahakan supaya ini nggak terjadi gitu ya. Seminimal mungkin ya. Dengan cara-cara tadi yang kita udah kasih tahu tadi ya. Jadi memang apakah betul bahwa orang puasa ini pasti akan bau mulut? Jadi gini, kalau tadi saya bilang bahwa di dalam mulut itu kan ada mikroorganisme. Nah, karena kita puasa, kita kan tidak ada makan, tidak ada minum, sehingga mikroorganisme tersebut tidak ada penetralisir dari makanan sehingga dia tetap semakin hari semakin jam dia bertumpuk. Itu merangsang terbentuknya bakterinya jadi timbullah bau. Dan juga pada bulan puasa air liur kita kan berkurang. Nah, air liur yang tadinya berfungsi untuk pembersihan di dalam sekitar rongga mulut ini jadi tidak berkurang gitu. Itu juga menyebabkan kenapa orang puasa lebih cenderung untuk nafasnya lebih bau. Jadi tuh kalau misalnya buka puasa sudah pasti akan ada bau mulut. Tapi nih mungkin masyarakat harus tahu, Dok, ada nggak tips-tipsnya supaya bisa mengurangi bau mulutnya pada saat lagi berpuasa, Dok? Jadi tipsnya pada saat berpuasa, waktu sahur pertama, yaitu setelah sahur kita sikat gigi, kemudian jangan lupa dental floss, kemudian lidah juga disikat, kumur-kumur dengan antiseptik, dan batasi memakan makanan yang begitu lengket dan menimbulkan aroma yang tidak
bagus gitu. Jadi bawang putih, petai, Iya, mungkin bawang kita putih, batasi lah petai, ya. jengkol. Nah, kita jangan makan dulu Dihindarin lah. dulu. Hindarin dulu lah sementara ini ya. Iya, Ya, karena dia ya. tidak ada waktu untuk kita Iya. membersihkannya setelah itu. Oke. Iya. Ya, oke. Aku rasa ini bagi pecinta petai dan jengkol ini harus menahan diri ya. Saya juga Menahan suka diri soalnya. dulu. Ya. Oke, terima kasih Dokter Ya. Devia ya Terima atas kasih, Dok. ini. Mudah-mudahan kita dengan gini menjalankan ibadah dan juga tidak perlu bawa mulut ya. Oh, iya. Cara sehat setelah ini masih ada cara sehat yang pastinya berguna buat Anda. Apa tuh cara sehatnya? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.